warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah hakikat ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti alimah dan berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Apa itu pengetahuan? Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yang artinya knowledge. Sebagaimana dikutip oleh Suwardi, mengemukakan bahwa pengetahuan dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam common sense sering diartikan sebagai good sense karena menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense. Ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spesifik. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu sudah dipastikan kebenarannya karena telah melalui proses penelitian yang didukung oleh fakta-fakta, sedangkan pengetahuan masih belum dipastikan kebenarannya karena belum dipastikan secara ilmiah. Ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat ilmu. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmu adalah harus memiliki objek tertentu, objek formal dan material, harus bersistematis, memiliki metode tertentu dan sistem umum. Perkembangan iptek. Manusia kembali menemukan iptek karena kembali pada jalan pikirannya yang rasio. Berikut adalah perkembangan iptek dari zaman ke zaman. A. Zaman pra-Yunani. Zaman ini merupakan zaman disebut sebagai zaman batu karena semua peralatannya terbuat dari batu. Kemudian zaman Yunani kuno. Pada zaman ini masa perkembangan ilmu dan filsafat. Kemudian yang C, zaman abdi pertengahan. Semboyan yang berlaku pada zaman ini adalah anesiadeologia atau abdi agama. Kemudian zaman Renaissance, zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Kemudian manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Kemudian zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti René Descartes yang menemukan ilmu atau sistem koordinat yang terdiri dari X dan Y pada garis bidang datar. Isaac Newton dengan penemuannya gravitasi, dan masih ada yang lain. Kemudian zaman kontemporer. Fisikawan termasyhur pada zaman ini adalah Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemampuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan ini bebas nilai. Di antaranya, yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandai-andaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Dan yang terakhir, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering ditunding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu bersifat universal. Namun menurut sastra prateja, setiap ideologi negara harus mampu kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek. Diantaranya adalah yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntut oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur menghomogenesiskan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antara masyarakat. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Yang terakhir, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Iptek harus terbuka untuk masyarakat dan iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang terakhir, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagai mana dikemukakan di atas mengandung makna yang berbeda-beda, yaitu
Pengertian pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Makna yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Makna yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada role of the game. Pengertian keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi menggantikan peran nilai-nilai leluhur. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Peran Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kebenaran ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan berpegang teguh pada ilmu sendiri. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila semakin terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang terakhir adalah pragmatisme yang memiliki 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan hasil mewarnai perilaku masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama melakukan pembelajaran pendidikan Pancasila dengan Bapak, saya selama ini merasa senang Bapak yang telah memberikan yang terbaik untuk saya dan mampu meningkatkan motivasi saya untuk belajar dengan lebih giat lagi. Pasalnya terima kasih sudah membimbing saya selama ini. Maaf kalau selama ini saya mungkin ada kesalahan. Semoga ilmu yang sudah Bapak kasih kepada saya dibalas oleh Allah Subhanahu. Kesan belajar pendidikan Pancasila dari awal sampai akhir itu sangat sekali seru. Selain mendengarkan materi pembelajaran, kita juga berdiskusi tentang materi itu sehingga mendapatkan lebih banyak lagi ilmu pengetahuan tentang pendidikan Pancasila.